Perintah Kaisar Naga. Bab 3474-3476. Bab 3474 Pemarah. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja, kata Chen Ping. Chen Ping, apa yang terjadi dengan awan petir tadi? Saya pikir Ki Peiji Allah yang menerobos ke alam Mahayana. Tapi aku melihat dia tidak berubah sekarang, dan kamu juga tidak berubah. Lalu apa yang terjadi tadi? Baikian bertanya pada Chen Ping dengan rasa ingin tahu. Chen Ping tersenyum dan mengeluarkan binatang kecil yang menelan langit itu. Lihat, telur makhluk roh telah menetas, kata Chen Ping. Wow, pria kecil yang lucu. Apakah ini binatang kilin? Ketika Baikian melihat binatang kecil yang menelan langit, dia sangat bersemangat hingga dia ingin menyentuhnya dengan tangannya. Mengaum. Begitu Baikian mengulurkan tangannya, binatang yang menelan langit itu meraung. Suara ini mengejutkan Baikian dan membuatnya mundur ketakutan. Dia tidak menyangka binatang kilin kecil yang lucu itu menjadi begitu ganas. Putri Rubah, ini bukan binatang kilin. Ini binatang penelan langit. Ia memiliki temperamen yang sangat liar. Jangan main-main dengannya, Huo Feng berkata pada Baikian. Tampaknya Huo Feng memiliki banyak informasi, dan dia dapat mengetahui secara sekilas bahwa ini bukanlah binatang kilin, tetapi binatang yang menelan langit. Menelan binatang langit. Baikian kaget dan buru-buru mundur. Seng Busi, Seng Jiahui dan yang lainnya juga sangat penasaran ketika mereka melihat binatang yang menelan langit di tangan Chen Ping. Tapi mereka tidak tahu apa itu binatang yang menelan langit, mereka juga tidak tahu betapa kuatnya binatang yang menelan langit. Chen Ping menyingkirkan binatang penelan langit. Sekarang Chen Ping tidak mengetahui sifat makhluk kecil ini. Jika dia menggigit seseorang, itu akan berakibat buruk. Oke, ayo keluar dari sini secepatnya. Chen Ping takut Ki Peiji akan kembali, jadi dia ingin segera pergi. Semua orang mengangguk dan segera pergi bersama Chen Ping dan yang lainnya. Setelah berjalan keluar gunung, Seng Busi melangkah maju dan berterima kasih kepada Chen Ping. Tuan Chen, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, keluarga Seng kami tidak akan bisa mendapatkan mantra dari Sekte Tianfu. Kami berencana untuk meninggalkan medan perang para dewa dan iblis ini. Bisa mendapatkan mantra dari Sekte Tianfu adalah berkah terbesar bagi keluarga Seng kami. Tuan Seng, sama-sama. Karena Anda ingin pergi, saya tidak dapat menghentikan Anda. Saya harap Anda bisa lebih berhati-hati. Chen Ping berkata pada Seng Busi. Tuan Chen, jika Anda punya waktu, pergilah ke rumah kecil dan ngobrol. Saya pasti akan menyiapkan anggur untuk menghibur Anda. Seng Busi mengundang Chen Ping. Tentu. Chen Ping mengangguk dengan sopan. Sebagai keluarga yang berspesialisasi dalam formasi dan mantra, keluarga Seng telah memperoleh mantra dari Sekte Tianfu, yang tentu saja merupakan hal yang paling berharga, jadi sangat masuk akal untuk pergi sebelum medan perang para dewa dan iblis ditutup. Lagi pula, ada semua orang di medan perang para dewa dan iblis ini. Jika kamu tetap di sini, mungkin ada bahaya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di keluarga Seng, Chen Ping pergi bersama Huo Feng dan Baikian. Tuan, kemana kita harus pergi selanjutnya? Huo Feng bertanya. Jangan ragu untuk berkeliaran. Kurasa medan perang para dewa dan iblis ini akan ditutup dalam beberapa hari. Chen Ping tidak punya tujuan, lagi pula, dia tidak tahu di mana harta karun itu berada. Chen Ping mengikuti Huo Feng dan Baikian saat mereka berjalan di hutan lebat, tetapi kesadaran spiritualnya memasuki lautan kesadaran dan dengan cermat memikirkan langkah-langkah pengendalian kebakaran. Sekarang saya hanya dapat belajar sendiri, karena Tuan Huo Lingsing sangat marah sehingga dia melarikan diri setelah perselisihan tanpa menjelaskan apapun kepada dirinya sendiri. Chen Ping berjalan dengan linglung, mencoba memahami inti dari langkah-langkah pembengkokan api. Saya tidak tahu berapa lama saya berjalan sebelum Huo Feng tiba-tiba berteriak, Tuan, lihat cepat. Chen Ping buru-buru keluar dari lautan kesadaran, dan kemudian melihat tanah di depannya robek, pepohonan tumbang, dan banyak turbulensi tersebar di mana-mana. Tampak jelas bahwa dia baru saja menemukan perkelahian. Ada beberapa mayat tergeletak di tanah yang penampakannya tidak bisa dibedakan, terlihat mengerikan. Kita semua ingin mendapatkan harta karun itu,
Tapi berapa banyak orang yang bisa meninggalkan medan perang para dewa dan iblis ini? Bai Qian hanya bisa menghela nafas. Bab 3475 Hukum Hutan. Orang mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan. Ini adalah kebenaran abadi. Karena kamu telah memasuki medan perang para dewa dan iblis, kamu harus bersiap untuk dibunuh. Lagi pula, tidak ada aturan di medan perang para dewa dan iblis ini. Yang lemah memakan yang kuat, hukum hutan, ikan besar akan selalu memakan ikan kecil, dan ikan kecil akan memakan udang. Chen Ping menghela nafas sebentar. Ketiga orang itu terus bergerak maju, dan mayat para biksu terus ditemukan di sepanjang jalan. Tampaknya saat medan perang para dewa dan iblis ditutup, para biksu ini menjadi gila. Lagi pula, jika kita tidak mengambil tindakan, tidak akan ada peluang ketika medan perang para dewa dan iblis ditutup. Tetapi hanya 100 mil jauhnya di depan Chen Ping dan yang lainnya, Zhou Qi dan anggota geng Tianming lainnya semuanya tersenyum, dan mereka juga membawa banyak harta dan sumber daya. Qi Peijia berjalan di depan dengan dingin, tanpa ekspresi di wajahnya. Sepanjang jalan, dia membunuh semua orang yang dia lihat dan kemudian merampas harta karun. Bagaimanapun, medan perang para dewa dan iblis akan segera ditutup, dan Qi Peijia tidak ingin mencari harta karun lagi. Menemukan harta karun tidak secepat membunuh orang dan mencuri barang. Hahaha, bergaullah dengan ketua geng dan makan 3 kali sehari. Pemimpin geng sungguh luar biasa. Di masa depan, saya khawatir seluruh Gunung Tianmo akan menghormati pemimpin geng. Ini benar-benar merupakan berkah bagi geng Tianming kita. Wajah Zhou Qi penuh kegembiraan dan dia terus menyanjung Qi Peijia. Qi Peijia merasa nyaman difoto oleh Zhou Qi, dan berkata sambil tersenyum dingin, apa arti dari gunung iblis surgawi kecil? Saya ingin menjadi penguasa wilayah selatan, dan bahkan penguasa seluruh surga dan dunia manusia. Qi Peijia memiliki ambisi yang besar, lagi pula petualangan yang dialaminya belum pernah dialami orang lain. Pemimpin geng benar, jika kamu ingin melakukannya, kamu harus menjadi penguasa surga dan dunia manusia. Kemudian kelima penguasa domain dan aliansi penyegel iblis akan dihancurkan olehnya. Zhou Qi hanya tahu bagaimana menyanjungnya saat ini, dan dia bahkan tidak memperhatikan 5 penguasa domain utama. Sungguh nada yang keras, bahkan 5 penguasa domain utama tidak menganggapnya serius. Begitu Zhou Qi selesai berbicara, 5 biksu berpakaian putih tiba-tiba muncul di depan Qi Peijia dan yang lainnya. Kelima orang ini tampak serius dan menatap harta karun di tangan Zhou Qi. Dan kelima orang ini juga sangat kuat, 2 berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, dan 3 orang berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Dengan kekuatan seperti ini, mereka dianggap sangat baik. Melihat seseorang berani menghentikannya, Qi Peijia langsung tersenyum dingin, siapa kamu? Pemimpin geng, kelima orang ini adalah orang-orang yang luar biasa dan sangat kuat. Ketika Zhou Qi melihat kelima orang itu, ekspresinya sedikit berubah dan dia berkata kepada Qi Peijia. Apa 5 pahlawan itu? Qi Peijia tidak mengenalnya. Ini adalah nama panggilan dari 5 orang. 5 di antaranya berasal dari 5 sekte besar di Fancheng di wilayah selatan. Setiap sekte memilih talenta muda untuk membentuk 5 talenta. Zhou Qi mengikuti Qi Peijia dan menjelaskan. Ketika Qi Peijia mendengar ini, dia segera mengangkat sudut mulutnya dan berkata, omong kosong, 5 orang luar biasa, mereka akan sial jika bertemu dengan saya. Mereka berlima sedikit terkejut melihat Qi Peijia tidak takut sama sekali. Lagi pula, nama kelima orang luar biasa mereka sangat terkenal di kawasan Gunung Tianmo, mengapa Qi Peijia tidak mengenali mereka? Qi Peijia dulunya hanyalah seorang kultivator biasa, tetapi kemudian dia dilempar ke gua menelan iblis dan bertualang. 5 orang luar biasa ini sudah lama tidak terbentuk. Meskipun mereka sangat terkenal, Qi Peijia tidak mengetahuinya. Ini normal. Kelima orang itu memandang Qi Peijia dan melihat ekspresi Qi Pei yang dingin dan bangga. Dia mengenakan pakaian hitam dengan pola aneh. Selain itu, tubuh Qi Peijia dipenuhi dengan aura darah jahat yang kental, dan aura yang dipancarkannya sangat kuat. Rekan Tao, Anda membunuh banyak murid dari 5 sekte kami di sepanjang jalan dan merampas banyak harta kami. Saya harap Anda dapat mengembalikannya.
Selama kamu bersedia menyerahkan harta itu, kami bisa langsung melepaskanmu tanpa mengambil tindakan untuk menghindari pertengkaran besar. Di antara 5 orang itu, pemimpinnya, seorang pemuda berkulit putih memegang pedang panjang, berkata, Bab 3476 tarik dan biarkan saya melihat harta karunmu. Ki Pei tersenyum dan kemudian berkata dengan nada meremehkan, apapun yang ada di tanganku adalah milikku. Kamu bisa mengambilnya jika kamu mau. Mengapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong? Ini adalah medan perang antara dewa dan iblis. Siapapun yang memiliki kemampuan dapat mengambil harta karun itu. Apakah kamu takut tidak dapat mengalahkanku dan ingin mempermainkanku? Jadi ambil saja harta itu. Penghinaan Ki Pei segera membuat seorang pemuda yang memegang pedang setengah bulan marah. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kami memberimu kesempatan, dan kamu menyeretku. Hahaha, aku menarikmu karena kekuatanku. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menariknya ke depanku dan lihat. Ki Pei tertawa dan berkata, Anda. Mata pemuda itu membelalak dan dia hendak bergegas ke depan dengan parang di tangannya. Namun, dia dihentikan oleh orang kulit putih terkemuka, saudara ketiga, jangan terpancing oleh provokasinya. Bahkan jika Anda melakukannya, kami akan melakukannya bersama-sama. Pemuda dengan pedang itu mundur. Rekan tahu, ada 5 sekte besar di belakang 5 putra kita yang luar biasa. Bahkan jika Anda meninggalkan medan perang para dewa dan iblis dengan harta ini, apakah Anda pikir Anda dapat meninggalkan gunung iblis? Bahkan jika kamu tidak meremehkan kami berlima, bukankah kamu juga meremehkan 5 sekte besar di belakang kami? Pria berkulit putih itu sepertinya tidak ingin melakukan apapun, dia hanya ingin mendapatkan harta karun yang telah direbut Ki Pei. Sekarang aku telah membunuh kalian berlima, bahkan jika ada 5 sekte besar di belakangmu, siapa yang tahu bahwa akulah yang membunuhmu? Ki Pei berkata dengan sinis. Wajah pria cantik itu menjadi gelap, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, karena kamu tidak perlu minum anggur sebagai hukuman untuk bersulang, maka jangan salahkan kami. Mengikuti auman pria adil itu, semua orang bersiap-siap. Badut. Ki Pei mendengus dingin, lalu menamparnya. Telapak tangan hitam raksasa menutupi langit dan matahari. Kelima orang itu melihat ke arah telapak tangan hitam raksasa, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka semua mundur. Pada saat yang sama, ketika 5 orang mundur, mereka juga menembakkan aliran kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual ini terkondensasi di satu tempat dan langsung menuju Ki Pei. Ki Pei bahkan tidak mengelak, kabut hitam memenuhi tubuhnya, dan kemudian kabut hitam mengembun menjadi baju besi. Armor sihir hitam. Seseorang berteriak. Saya melihat 5 orang bekerja sama untuk menyerang, tetapi itu langsung diblokir oleh baju besi sihir hitam di Ki Pei. Saat ini, wajah kelima orang itu sangat jelek, dan tubuh mereka secara naluriah mundur. Mereka meremehkan Ki Pei. Mereka berlima bekerja sama dan bahkan tidak menyakiti Ki Pei. Bagaimana mereka bisa melawannya? Sekarang mereka berlima tidak menginginkan harta apapun, mereka hanya ingin melarikan diri. Sudah terlambat untuk kabur sekarang. Ki Pei mendengus dingin. Ki Pei melambaikan telapak tangannya ke depan, dan sebuah cakar besar menangkapnya. Melihat hal tersebut, pria berkulit putih itu buru-buru berteriak, arai jimat, cepat gunakan jimat itu. Bersamaan dengan suara gemuruh, 5 orang mengeluarkan jimat kuning dari tubuh mereka pada saat yang sama, dan kemudian kelima orang itu menyemburkan seteguk darah ke arah jimat itu, dan wajah mereka langsung menjadi pucat. Jimat di tangan mereka berlima dibeli dari keluarga Seng dengan harga yang mahal. Bersama dengan esensi darah mereka berlima, formasi ini bisa dibuat lebih kuat. Jimat formasi memancarkan cahaya, dan kemudian dilemparkan ke udara oleh 5 orang. Kemudian 5 jimat formasi terhubung satu sama lain, dan sebuah formasi tiba-tiba muncul, menjebak Ki Pei di dalam. Kemudian kelima orang itu terhubung dalam sebuah formasi, dan sosok mereka berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya menghilang. Kelima orang itu sepertinya tidak terlihat, langsung mengintegrasikan diri mereka ke dalam formasi. Zhou Qi dan yang lainnya terkejut saat melihat pemandangan ini.
Hanya Ki Peijia yang melihat kelima orang yang menghilang dan tertawa dengan jijik. Apakah kamu hanya ingin mengalahkanku dengan formasi rusak ini? Ki Peijia berkata dengan nada menghina.